Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini Jejak Heru. Kali ini saya sedang berada di kebun yang baru saja dibongkar sekitar seminggu yang lalu. Ya, ini sebelumnya adalah kebun karet yang dibongkar, yang kemungkinan besar nanti mau diganti dengan sawit. Teman-teman, beberapa waktu lalu saya sempat bikin video tentang rame-ramenya petani karet Rimbu Bujang yang beralih ke sawit. Jadi banyak pohon karet yang ditumbang habis. Jadi ada sekitar 40 truk lebih setiap harinya tuh batang karet dari Rimbu Bujang dibawa ke pabrik untuk diolah di pabrik pengolahan kayu karet begitu. Nah, waktu itu saya coba share di Facebook. Ternyata banyak komentar dari teman-teman di Facebook begitu. Dan kebanyakan itu dalam tanda kutip menyalahkan. Jadi kayak ini nih, seolah-olah karena sawit lagi mahal, terus karetnya dihabisin pindah ke sawit. Nah, khawatirnya nanti sawitnya tiba-tiba murah, rame-rame dibongkar lagi sawitnya, ganti tanaman apa lagi gitu. Nah, apakah seperti itu teman-teman? Oke, beberapa hari terakhir saya coba ngobrol-ngobrol sama para petani karet yang mau beralih ke sawit begitu. Yaitu tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar juga teman-teman. Jadi ternyata alasan para petani karet beralih ke sawit itu ada banyak alasannya ya. Sayang mereka tidak mau diwawancarai, di syuting begini, nggak mau. Jadi ya sudah, yang penting saya sudah dapat jawabannya ya. Yang pertama, karena karet di Rimbu Bujang ini memang rata-rata sudah tua, sudah banyak yang mati. Terus banyak yang dia hanya anakannya saja yang hasilnya nggak maksimal. Jadi memang sudah waktunya diganti, di replanting gitu ya. Itu yang pertama, jadi harus ganti. Terus kenapa gantinya ke sawit tidak ke karet lagi? Ini sebenarnya sudah berulang-ulang kali saya sampaikan bahwa setelah tanaman karet itu kalau diganti karet lagi maka itu rawan terkena jamur gitu. Kecuali akar-akarnya dibersihin semua yang ada di dalam tanah, dan itu sulit sekali. Jadi kalau sawit, ganti ke sawit itu relatif lebih aman begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karet itu selain rawan jamur, kalau misalnya tanam karet lagi, di Rimbu Bujang ini ada satu perubahan yang mencolok tentang tanaman karet teman-teman. Kalau dulu karet itu kan ada musim gugur daunnya, jadi rontok semuanya, nanti tumbuh lagi daun muda, terus tua lagi gitu. Nah, ketika musim gugur itu sampai daunnya menua, itu produksinya menurun. Jadi orang bilang trek gitu ya, musim gugur atau trek, hasil getahnya itu sedikit gitu. Kalau dulu dalam 1 tahun tuh paling banyak 2 kali musim gugurnya. Nah, ketika daunnya udah tua, itulah paling banyak-banyaknya pohon karet ini berproduksi. Nah, sekarang ini ada satu perubahan yang mencolok, yaitu musim gugurnya itu nggak cuma 2 kali teman-teman, tapi bisa sampai 4 kali. Jadi ini daun muda yang tadinya gugur, terus daun muda belum sempat tua, dia gugur lagi karena panas lagi, atau karena ya perubahan cuaca gitu ya. Jadi yaitu dia rontok lagi. Nah, itu sampai 4 kali. Nah, otomatis hasilnya nggak bisa maksimal teman-teman ya. Nah, itu juga merupakan alasan kenapa para petani karet itu tidak lagi menyukai untuk menanam karet di Rimbu Bujang ini. Nah, kalau mereka yang mau nanam karet itu biasanya di tempat-tempat baru ya, yang di seberang sana begitu, yang belum pernah ditanamin karet. Itu. Kemudian apakah karena sawit itu harganya mahal terus beralih ke sana? Kalau itu ya ada benarnya juga, tapi ya itu tadi, itu bukan satu-satunya alasan. Kebetulan memang saat ini harga sawit tinggi, hampir 3.000-an, bahkan di daerah tertentu itu sudah lebih dari Rp3.000 per kilonya. Ini satu harga yang bisa dibilang sangat tinggi. Nah, tentu itu juga sah-sah saja untuk dijadikan alasan mereka memilih sawit. Kemudian memang sawit ini ada beberapa kelebihan ya. Salah satunya yaitu memang sudah nyata bahwa sawit ini laku begitu, sudah
ya mau berapapun juga laku. Kemudian penggunaan sawit juga udah kita ketahui ya, apalagi sekarang yang mau dikembangkan pemerintah untuk biosolarnya begitu. Nanti kalau ini sukses, tentu saja ini satu peluang lagi untuk petani sawit. Jadi harga sawit kalau itu sukses tentu saja akan berpengaruh ya. Kemudian sawit ini cepat menghasilkan. Hanya butuh waktu 3 tahun dia sudah mulai buah pasir, sudah mulai bisa dipanen walaupun belum maksimal. Nanti 4 tahun ke atas, nah itu sudah mantap hasilnya. Jadi waktu yang cukup tidak terlalu lama gitu ya, waktu yang cukup singkat, hanya dalam waktu 3-4 tahun sudah bisa panen. Sementara tanaman yang lain itu biasanya ya lebih dari itu gitu. Kemudian sawit ini memang terbukti cocok di tanah rimba bujang. Jadi kita lihat yang kita jadikan sampel itu di kebunnya PTP itu kan memang bagus-bagus. Jadi tanah di PTP itu juga masih sama dengan tanah di rimba bujang. Artinya kalau di PTP itu bagus, di rimba bujang pun kalau dirawat dengan baik tentu juga bagus. Begitu teman-teman. Kalau petani mau berpindah ke tanaman-tanaman lain yang mereka belum melihat buktinya atau ya belum, masih ragu pemasarannya dan lain sebagainya, tentu ya itu berisiko ya. Misalnya mau berkebun yang sekarang rame durian atau pinang atau yang lain-lain. Nah ini sebagian tentu saja masih ragu gimana nanti dengan pemasarannya, kemudian gimana kecocokan tanahnya dan lain sebagainya. Nah kalau sawit itu ya memang ya itu tadi, pasarnya sudah jelas, tanahnya udah jelas cocok, lebih cepat menghasilkan begitu teman-teman. Jadi ya kalau dibilang rame-rame pindah ke sawit karena harga sawit yang lagi tinggi, itu ya ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya hanya karena itu saja gitu ya. Karena sebenarnya karet pun sekarang mahal teman-teman, di atas 10.000. Kalau ukurannya sih asal harga karet itu minimal sama dengan harga beras, 1 kilo beras, 1 kilo karet, itu sudah bagus teman-teman. Jadi sekarang harga karet di atas harga beras. Tapi itu kenapa harus dibongkar ya, karena alasan-alasan tadi. Oke, jadi kalau saya pribadi beralihnya para petani karet di rimba bujang ke sawit itu satu hal yang masuk akal menurut saya. Oke, tapi teman-teman silahkan mungkin punya pendapat yang lain, kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.